Jadi orang-orang di Facebook dan juga di X lagi rame banget ngomongin soal e-tilang. Bukan karena mereka tiba-tiba banyak banget dapat surat tilang gitu ya secara elektronik, terus habis itu mereka sama-sama rebel bersatu gitu. Tapi ini ada sebuah fenomena lucu di mana ada bis Transjakarta yang kena tilang karena masuk jalur bis Transjakarta. Ini lucu banget. Dan ini udah diomongin sama orang-orang Facebook dan juga Twitter gitu ya. Lu bisa lihat responnya masing-masing. Kayak misalkan di Facebook ini di-share sama akun Facebook Nah, ada kucing berantem coy, wait. Ayo, sorry. Tadi agak sedikit epic ya, mereka berdua tuh udah sama-sama udah tinggal sejengkal lagi gitu. Udah berhasil gue lerai gitu dengan air. Nah jadi ini lagi ramai diomongin sama orang-orang Facebook dan juga orang-orang Twitter. Di Facebook ini di-share sama akun Nur Arifin Akbar dengan caption shit data plus AI sama dengan shit AI. Jadi lu bisa lihat sendiri ini data pelanggarannya. Jadi kalau misalnya emang kena e-tilang, lu bakal langsung dapat notifikasi dan lu bisa langsung akses informasinya di website kepolisian gitu. Data pelanggaran masuk ke jalur bis Pasal 287 ayat 1 Jo 106 4A B UU LAJ melanggar rambu atau marka. Data pelanggaran hari tanggal waktu Senin 3 Maret 2025. Fun fact aja, sebenarnya ketika gue buat video ngopi ini, sebelumnya gue sempat obrolin sama lu pada di live streaming waktu gue main Elden Ring. Dan banyak dari lu semua juga yang ngasih experience dan juga pengalaman ke gue kalau misalkan pada kena e-tilang. Ada yang lebih lucu lagi, salah satu penonton gue bilang kalau misalkan dia kena e-tilang, tapi waktu dicek nggak ada foto dia pakai kendaraannya. Tapi di situ lu bisa banding ya. Kalau misalnya emang di e-tilang itu ada kesalahan, ada galat gitu, lu bisa langsung banding. Cuman ya emang agak sedikit repot kalau misalnya pada akhirnya udah dapat notifikasi kalau misalnya lu kena pelanggaran. Nah, sedangkan di Twitter ini di-share sama akun orang pun datang dan akan kembali @biskota dengan caption bis Transjakarta dapat surat e-tilang karena masuk ke jalur bis Transjakarta presisi. Gimana tanggapan orang-orang? Jelas pada marah gitu ya, karena ini juga ngerepotin pihak dari bis Transjakartanya dan juga supirnya kayak gitu. Terus habis itu ada yang bilang kalau misalnya mobil pejabrut masuk jalur busway kena tilang ginian juga nggak. Nah, fun fact aja, ini masih belum ada gitu ya info atau fakta kalau misalkan pengawalan ataupun mobil-mobil pejabat juga kena e-tilang atau kagak gitu. Nah, yang lebih epicnya lagi ya, di akun Instagram Jakarta Keras itu ada yang nge-share juga kalau misalkan nggak cuma bis Transjakarta yang kena pelanggaran, tapi juga bahkan sampai ambulans pun bisa kena pelanggaran e-tilang. Ini di-share di tanggal 13 April 2025 dan udah rame banget diomongin sama orang-orang sampai udah ada 128.000 orang yang like dan caption viral. Pengemudi ambulans nggak mau terobos lampu merah karena takut ditilang elektronik. Imagine that. Lu belum pernah ngerasain gimana ada saudara lu atau orang terdekat lu gitu butuh perawatan ekstra atau butuh penanganan ekstra gitu ya ke UGD, IGD dan segala macam. Terus habis itu ketika lu nyewa ambulans itu lama banget datangnya. Only in Indonesia karena apa? Karena pemudinya takut kena e-tilang. Astagfirullahaladzim. Jadi ini di-share langsung sama pengemudi ambulans ya. Maaf ya pasien, ambulans sudah tidak boleh terobos lampu merah. Dan banyak banget yang nge-share ini. Daripada kena denda. Dan ternyata ini udah terjadi dari tahun 2024 coy. Oke. Bulan apa nih? Juni. Viral mobil ambulans dianggap pelanggar ganjil genap kena denda saat perpanjangan STNK. Wanjir. Ini banyak banget denda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pantesan lebih milih buat menghindari daripada ngurusin buat banding gitu ya nggak sih? Kalau satu doang sih harusnya nggak masalah ya sampai 6-7 men. Beda, selamat datang di Ngopi, ngobrolin pesawat Indonesia, dan kita bakal ngomongin soal fenomena dan juga drama tentang e-tle atau e-tilang elektronik yang lagi rame banget diomongin sama orang-orang. Nih awalnya gue buat video ngopi ini karena ngelihat postingan dari akun orang pun datang dan akan kembali. Ada seseorang yang share kalau misalnya dia kena tilang tapi dia nggak ngerasa ngelakuin pelanggaran. Ternyata plat nomornya itu dipakai sama orang lain jadi plat nomor bodong. Terus orang yang pakai plat nomor bodong itu ngelakuin pelanggaran sampai berkali-kali, sampai pada akhirnya orang yang punya STNK plat nomor aslinya malah yang kena pelanggaran. Ya Allah, kenapa aku hidup di Indonesia gitu. Gak cuma sistemnya doang yang rusak, tapi juga masyarakatnya rusak. Astagfirullah, orang kok gampang banget gitu yang nyusahin orang lain gitu, nggak takut gitu ya di akhirat ya. Ini di-share sekali lagi sama akun Biskota gitu ya, dengan caption ternyata sistem e-tilang yang canggih kalau nggak diimbangi SDM operator yang presisi jadilah kejadian ini.
Tidak bisa bedain mana motor Yamaha dan mana motor Honda, apalagi motor halal dan motor haram. Yang punya motor plat asli ke bagian apesnya denda etle nopol terblokir. Ini informasi didapat dari Facebook, dari komunitas PCX 160 Indonesia. Ada orang yang nge-share dan juga nanya, permisi abang-abang, siapa tahu ada yang kenal ini orang, tolong info ke akun ini. Motor doang bagus PCX dengan nopol. Oke, gua nggak bisa nyebutin ini. Entah hasil penada atau motor curian, dia pakai plat palsu dan 3 kali nerobos jalur busway. Alhasil STNK saya yang keblokir, yang jelas-jelas nomor plat punya motor Yamaha. Capek bolak-balik ngurus buka blokirannya. Ini respect loh sama mas-mas yang emang share, soalnya seenggaknya dengan segala macam kezoliman yang emang dia rasakan gitu, tetap pengen diurus gitu loh pajak, emang respect gitu loh. Emang kenapa ya setiap kali kita pengen melakukan sesuatu yang benar gitu di negara ini, soalnya diribetin sama hal yang tidak perlu gitu loh. Nah, by the way, ini semakin lucu lagi, soalnya tadi sempat gue baca caption di postingan ini yang bilang kalau misalkan tidak bisa bedain mana motor Yamaha dan mana motor Honda. Konteksnya apa Bang Re? Jadi konteksnya kalau misalnya lu lihat di foto e-tilang ya lu bisa tahu kalau misalnya ini motor PCX atau motor Honda. Sementara ketika sudah jadi e-tilangnya, ini malahan kedeteksi sebagai STNK motor Yamaha. Jadi masih belum bisa bedain, dan ini bener-bener gampang gitu ya buat tahu kalau misalnya e-tilang ini melakukan sebuah galat atau kesalahan kayak gitu. Nah, jadi gara-gara postingan ini banyak banget orang-orang yang pada akhirnya ngasih experience, ngasih pengalaman kalau misalkan mereka juga pernah mengalami hal yang sama kayak gitu ya. Lu bisa lihat dari bagaimana respon orang-orang di Twitter gitu ya. Again, dan lagi-lagi gitu, Twitter akan selalu menjadi media sosial terdepan dalam mengetahui permasalahan suatu negara gitu. Terus habis itu ada yang bilang kalau misalnya GoT tapi kesel banget dengan perpanjangan STNK 5 tahun yang ganti plat kudu buka kap bla bla bla. Ini juga ada kritik dan saran yang bagus kayak gitu. Kalau ada kendaraan pakai plat palsu atau bodong, yang salah siapa? Ya yang punya otoritas, lalu pas kena tilang yang kena malah yang taat atau nggak salah. Kesimpulannya jadi orang bener bakal disalahin sama otoritas yang kerjanya sok-sokan. Iya, maksud gue ironis banget. Kita menginfuse segala macam peraturan dan juga fasilitas negara dengan teknologi gitu ya, tapi secara prakteknya justru malah dipersulit dengan teknologi tersebut. Nah, gara-gara postingan ini pada akhirnya orang-orang ngomongin soal fenomena ambulans dan juga bis Transjakarta yang bisa juga kena e-tilang meskipun mereka sedang menjalankan tugasnya. Dan menurut gue ini bisa jadi evaluasi yang besar gitu ya buat e-tilang. Kenapa? Karena ini udah ada dalam kondisi di mana orang-orang udah bisa merasakan dampaknya. Bahkan orang-orang yang seharusnya bekerja untuk bisa menjadi mobil siaga gitu ya, malahan jadi takut gitu loh untuk melakukan hal tersebut karena e-tilang otomatis gitu men. Sedih anjir. Padahal kalau misalkan kita lihat informasinya gitu ya, undang-undang ini bahkan mereka diperbolehkan untuk melanggar aturan lalu lintas. Jadi balik lagi, ini gue jadi inget pengalaman gue gitu ya, waktu gue mesen gokar buat naik gunung ke Gunung Sindoro sama Sumbing gitu ya. Gue kan harus ke meeting point dulu di daerah Jakarta. Jadi dari Bogor ke Jakarta gue pesan gokar. Nah itu 2 kali gue ngelakuin perjalanan gokar, supirnya pasti curhat mulu soal e-tilang. Jadi ada titik-titik di Jakarta yang rambu lalu lintasnya itu nyaru banget dan gak kelihatan. Terus ada satu momen di mana supir gokarnya tersebut gak sengaja buat ngelewatin rambu tersebut. Terus habis itu kena denda, dan dendanya itu lumayan banyak juga kalau misalnya nggak sadar, ya nggak sih? Nah sadar itu ketika mereka sedang bayar pajak kendaraan. Waktu pengen bayar pajak kendaraan tiba-tiba dapat notifikasi kalau misalnya harus bayar pelanggaran juga. Terus habis itu harga pelanggarannya itu hampir sama dengan harga pajak kendaraannya. Terus habis itu ya udah mereka bayar dendanya dulu, habis itu baru bayar pajaknya gitu loh. Jadi malah sedih, ya nggak sih? Ini udah dalam dampak di mana orang-orang bahkan udah jadi kesulitan sama sesuatu yang seharusnya ini masih bisa dievaluasi ke depannya, ya nggak sih? Nah banyak banget orang-orang yang nge-share permasalahan ini dan langsung ngomongin soal AI. Emang ada apa dengan artificial intelligence? Apakah e-tilang menggunakan AI? Jawabannya yes. Dan ini udah dikonfirmasi sama beritanya CNBC. Pakai teknologi AI, tilang elektronik Polri makin canggih kayak gitu. Nah di video ini basically dijelasin kalau misalnya ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement itu ada 3 jenis. ETLE static, ETLE mobile, sama ETLE portable kayak gitu. Nggak cuma CCTV yang terpampang di lampu lalu lintas doang, tapi bahkan ada mobil ETLE-nya sendiri, yang dimana mereka juga menjelaskan kalau misalkan untuk mendeteksi pelanggaran pakai face recognition, terus habis itu pakai motion detector, terus pakai teknologi artificial intelligence biar mempermudah gitu kalau misalnya ada pelanggaran. Nah makanya orang-orang tuh pada ngamuk sama AI-nya, kayak jangankan AI e-tilang gitu, bot YouTube pun kalau misalnya menentukan video gue dolar kuning, gue pun bisa ngamuk anjir. Gimana orang-orang gitu loh.
yang ditentukan pelanggarannya lewat AI yang kita masih bisa tahu gitu ya lewat postingan-postingan ini kalau misalkan bisa ngebuat kesalahan juga kayak gitu. Sure, ada fasilitas untuk bisa menggagalkan pelanggaran gitu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya pelanggarannya ada banyak kayak gini, kan repot juga ya nggak sih, malah mengganggu aktivitas orang-orang gitu di jalanan. Cuma balik lagi, dengan adanya postingan ini kita nggak yang anti ataupun alergi tentang e-tilang, kagak. Ini fasilitas yang bagus banget, cuman memang perlu evaluasi dan juga perlu koreksi gitu. Biar seenggaknya nanti kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran, nggak asal menentukan gitu. Jadi nggak asal ngebuat hidup orang juga susah dan juga ribet di negara kita tercinta kayak gitu. Nah, gimana respon orang-orang? Jelas lu tinggal scroll aja gitu. Di Instagram paling brutal sih. Tuhan, mengapa aku ditakdirkan lahir di Indonesia? Pentingnya ngawal pejabat piknik, Allahu Akbar. Langsung ada yang nyindir-nyindir juga kan, kayak gitu loh. Tim yang mau pindah ke Jepang, ingat ya guys, yang boleh terobos lampu merah cuma pejabat negara tuh. Langsung ngamuknya ke para pejabat kayak gitu. Oh ya, sepengetahuan gua, bahkan lampu lalu lintas pun cuman bekerja sebagai alat bantu doang. Kalau misalnya pada akhirnya ada petugas yang emang sedang terjun di jalanan, kayak misalkan DLAJ atau polisi lalu lintas. Nah, gue yakin petugas tersebut kalau misalnya ngelihat ada ambulans yang sedang bekerja, bakalan memprioritaskan gitu meskipun lampunya lagi merah. Cuman permasalahannya gara-gara ada isu e-tilang ini, orang-orang tuh justru malah jadi trust isu dan gak tahu mau percaya ke siapa gitu. Diperbolehkan buat jalan gitu ketika lampu merahnya lagi nyala, tapi kalau misalnya pada akhirnya semua rombongan kena e-tilang kan jadi ribet, jadi bingung ya nggak sih? Nah, intinya itu aja mungkin drama e-tilang pada kesempatan kayak ini. Gimana tanggapan dan juga pendapat kalian? Dan apakah kalian ada pengalaman buruk juga soal e-tilang? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja yang bisa gue simpulin pada ngopi kesempatan kayak ini. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe buat kalian semua yang belum gitu ya. Dan kita ketemu lagi di next ngopi. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa.